Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Kita boleh bersyukur senantiasa di hadapan Tuhan karena kasih-Nya boleh melimpah dalam penghidupan kita. Maka biarlah boleh kita mempersembahkan yang terbaik pada malam hari ini lewat ibadah kita. Dengan penuh sukacita kita datang menghadap hadirat-Nya dengan pujian, Yesus kau kekuatanku. Oh
kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kalau bukan karena kasih-Mu ya Bapa, kalau bukan karena kekuatan yang daripadamu, kalau bukan karena belas kasihan-Mu Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak berarti. Tapi kami bersyukur ya Bapa, Engkau selalu memperhitungkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Lewat seluruh kasih-Mu Bapa, lewat seluruh penyertaan-Mu, lewat seluruh anugerah-Mu yang tidak bisa kami hitung, yang tidak bisa kami Bapa paparkan dengan perkataan kami. Maka biarlah ya Tuhan malam hari ini, kami datang dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami, ingin mengucap syukur di hadapan-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Biarlah lawatan kuasa kasih-Mu kiranya ya Bapa, menolong kami semuanya umat-Mu yang telah hadir berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, kuasa dari surga Engkau anugerahkan dalam hati pikiran kami sekaliannya umat-Mu yang Engkau menangkan di dalam ibadah tengah minggu ini. Supaya Bapa kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan kepikiran kami, tapi anugerah pertolongan Tuhan itulah yang memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kami rindu ya Bapa, melalui ibadah kami ini, bukan hanya kami saja yang beroleh sukacita, bukan hanya kami saja yang beroleh kemenangan, tapi setiap orang yang mendengarkan ibadah kami, tetangga-tetangga kami, bahkan sejauh kasih-Mu berkenan ya Tuhan, sebanyak-banyak jiwa yang Tuhan menangkan, kiranya boleh Bapa mendapat kuasa lawatan-Mu pada malam hari ini, sehingga semakin bersoraklah ya Bapa, para malaikat di surga melihat kemenangan yang boleh terjadi melalui ibadah tengah minggu kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Maka biarlah ya Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, urapan dari surga turun atas kami semuanya, atas hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, atas hamba-Mu yang bermain musik, atas hamba-Mu yang mengatur Bapa jalannya ibadah ini, sehingga ya Bapa terciptalah sebuah harmoni yang indah untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang nanti Engkau telah persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan urapi, Tuhan tolong, haleluya. Dan biarlah Bapa sekiranya masih ada teman-teman kami yang rindu untuk bergabung di dalam ibadah ini, Tuhan lawat hati mereka, Tuhan jamah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh mengingat akan ibadah kami dan bersegera berkumpul bersama dengan kami melalui iman percaya di dalam satu roh. Kami datang menghadap hadirat-Mu. Biarlah lawatan kuasa kasih-Mu melawat rumah umat-Mu semua ya Tuhan, dimanapun saat ini bisa mengikuti ibadah ini, sehingga di sana ya Bapa ada kegirangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan karena Allah Roh yang bekerja di dalam Bapa lingkungan rumah ibadah kami, bahkan daerah tempat kami beribadah. Bapa dipenuhi oleh kuasa-Mu, dipenuhi oleh terang dari Kristus, karena di sana ada anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita, bersatu hati, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, mendirikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkenan Tuhan menolong, berkenan Tuhan menyertai, berkenan Tuhan memimpin di dalam kuasa kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa yang hidup. Biarlah kiranya segala pelanggaran dosa dan Bapa ketidaksempurnaan kami percaya Tuhan yang menghapuskannya, sehingga ya Bapa lawatan-Mu, doa kami tidak terhalang sampai di hadapan-Mu, karena dengan segala kepercayaan dan hormat di hadapan-Mu kami naikkan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita sungguh berbahagia mempunyai Allah yang seperti Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah membiarkan kita di dalam segala kegelisahan hati kita, di dalam segala kepenatan hidup kita, di dalam segala masalah persoalan kita. Bahkan di tengah arus ombak dunia yang sering ingin menghanyutkan kita, kita boleh berpegang kepada satu janji firman Tuhan, yaitu tangan Tuhan yang akan selalu menolong. Mari saudara kekasih, kita datang menghadap kembali kepada Tuhan dengan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan.
Allah yang setia, tidak akan pernah membiarkan kita di dalam segala keadaan dunia yang mungkin boleh membuat kita menjadi merasa tidak berarti, membuat kita menjadi merasa lelah, bahkan putus asa. Tapi di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa melayani Tuhan seperti yang selalu diberitakan oleh hambanya. Biarlah kita boleh setia bekerja di ladang Tuhan, bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan rindu kita semua menjadi terang dan garam untuk kemuliaan namanya. Mari kita naikkan kembali pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita boleh semuanya menjadi saluran berkat yang telah Tuhan pilih menjadi perkakas-perkakas kudusnya. Maka saudara kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Makanan rohani yang selalu Tuhan siapkan bagi kita dengan setia yang boleh kita nikmati melalui ibadah tengah minggu kita. Mari kita jangan buang kesempatan ini, mari kita haleluya menyiapkan seluruh hidup kita supaya firman Tuhan yang ditaburkan hambanya boleh menjadi termeterai di hati pikiran kita semuanya untuk kita gunakan menjadi kekuatan di dalam melakukan seluruh aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hidup kita dengan mengangkat penyembahan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang telah memberikan kami kesempatan dan kelegaan untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa, seluruh penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan sempurnakan supaya itu layak menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah ya Bapa, melalui pujian kami, banyak hati boleh disukakan, banyak pikiran boleh dilegakan, sehingga iman percaya kami semuanya semakin diteguhkan oleh karena kuasa Roh-Mu yang bekerja. Terpujilah nama-Mu Bapa yang hidup. Sebentar ya Bapa, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh hati pikiran kami ya Tuhan, di dalam kuasa lawatan Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan hikmat yang daripada-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, kami akan mampu mengerti, memahami setiap rencana-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Kuasai hati pikiran kami Bapa, kuasai ruangan kami beribadah, bahkan daerah tempat kami beribadah, biarlah kiranya dipenuhi terang dari surga, sehingga ketika firman-Mu diperkatakan, mujizat boleh terjadi, segala kuasa kegelapan dihalaukan, segala sakit penyakit dilenyapkan, segala iman yang masih Bapa, oh Tuhan, masih goyah, dipertetapkan oleh karena Engkau yang berkarya pada malam hari ini. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan bagi kami ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu berkata-kata kepadanya. Maka kami percaya Tuhan setiap perkataan yang akan disampaikan bukanlah dari kepikirannya. Biarlah Bapa kuasa-Mu menolong kepadanya hingga sampai selesainya firman-Mu beritakan, Roh-Mu tetap bekerja di hidup kami, di hidup hamba-Mu, sehingga mujizat nyata kuasa-Mu bekerja, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, terpuji bagi nama Tuhan. Saat malam hari ini, di minggu yang terakhir, kita akan kembali berkumpul masuk dalam ibadah tengah minggu yang akan kita lakukan. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dari kitab Yesaya 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Judul daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini, bertobat dan percaya maka selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Nabi Yesaya diutus dan dipanggil Tuhan untuk melayani di tengah-tengah bangsa Israel pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, dan Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Nabi Yesaya mendapat penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Dia diutus untuk mengajak bangsa Israel supaya bertobat dari ketidakadilan dan menyadarkan mereka agar mereka percaya kepada Allah dan berbalik dan untuk hidup menurut ajaran Allah, yaitu tinggal di dalam Kristus. Dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Apa yang dimaksud dari Allah yang Maha Kudus, Allah Israel? Ialah Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang bersemayam untuk selama-lamanya. Namanya adalah Allah yang Maha Kudus. Dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus sebagai Bapa yang kudus,
Sehingga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini adalah suatu doa supaya Allah dihormati dan dimuliakan dan diakui oleh seluruh manusia. Ini adalah pengkhususan yang istimewa akan nama Allah sebagai pribadi yang ditinggikan dan diagungkan. Allah adalah kudus. Allah adalah maha besar yang menjadikan kita menjadi anak Allah supaya kita menjadi kudus dan di dalam seluruh hidup kita Roh Allah diam. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Yesus adalah kudus karena lahir tanpa dosa, hidup tanpa dosa, dan mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa. Kalau kita lihat kembali dalam pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini, seperti yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 15, kita bisa mempelajari ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bertobat, dan yang kedua tinggal diam, dan yang ketiga tinggal tenang. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, bertobat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Maksud dari kerajaan surga sudah dekat adalah bahwa sang pemilik kerajaan surga sudah datang, yaitu Yesus sang penguasa. Dia datang ke bumi dan hadir dalam hidup kita. Namun walaupun ia datang ke dunia, dunia tidak mengenalnya karena dunia tidak mengasihinya. Kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah syarat untuk memasuki kerajaan surga, yaitu kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini adalah syarat yang paling utama untuk memasuki kerajaan surga, adalah pertobatan yang sejati. Artinya hanya benar-benar bertobat. Jikalau kita tidak bertobat, maka kita tidak dapat memiliki kerajaan surga. Bertobat adalah berbalik dari cara hidup yang jahat, hidup yang sia-sia, yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Bertobat meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani hidup yang baru, sehingga kita dijadikan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Pertobatan adalah sebuah keputusan sukarela dalam diri orang berdosa yang oleh kasih karunia Allah beroleh kemampuan untuk melakukannya. Ketika mereka mendengar dan percaya kepada Injil, karena dalam Injil kita menemukan kabar baik, yaitu kabar keselamatan, menceritakan tentang hal-hal yang baik tentang Yesus yang sangat luar biasa. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, dari hasil sebuah pertobatan akan menghasilkan buah, yaitu buah yang baik.
Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, sama seperti ranting yang tidak berbuah, dipotongnya dan pasti dibuang keluar dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tuhan Yesus memperingatkan kita agar kita merelakan hati kita untuk bertobat karena Yesus mengasihi kita. Mari kita ingat sejenak waktu Tuhan Yesus berkata kepada salah seorang perempuan yang melakukan zina. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah sebenarnya arti daripada pertobatan itu. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Sebab Allah mengasihi kita. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat." Kita harus merelakan hati kita bertobat dan meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Sebagai kita anggota keluarga Allah, pasti kita akan mengalami didikan dari Tuhan. Apapun didikan dan pembentukan terhadap pribadi setiap orang pastilah berbeda-beda, tidak selalu sama. Tuhan mendidik kita mungkin melalui masalah, penderitaan dalam hal keuangan, sakit penyakit, kesesakan dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu takut dan bimbang terhadap apapun yang terjadi, yang menimpa dalam hidup kita. Jika itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itulah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Teguran dan hajaran adalah satu bentuk kasih untuk mendidik agar kita bertindak sesuai dengan kebenaran, yaitu firman Allah. Ini adalah satu bukti Tuhan mengasihi kita dan menegur kita dan menghajar kita agar kita sadar dan berbalik dan tidak melakukan apa yang namanya dosa lagi. Dan pembahasan yang kedua dari pembacaan kita dalam Yesaya 30 ayat 15 tadi adalah tinggal diam. Ada peribahasa mengatakan diam itu emas. Diam adalah sesuatu hal yang sesungguhnya sangat mudah untuk kita lakukan dan sangat murah, sebab tidak memerlukan tenaga yang berlebihan maupun memerlukan materi. Tetapi kenapa sulit untuk terwujudkan dalam setiap kehidupan pribadi? Sebab terbukti kita lebih suka berbicara dibandingkan menahan diri. Kita ingat waktu bangsa Israel lari dari Mesir, mereka tersesat dan padang gurun mengurung mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih? Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun sehingga pasukan Raja Firaun mengejarnya, tetapi orang Israel berjalan terus dan mereka berkemah di suatu tempat di tepi laut dekat
Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Raja Firaun telah mendekat, orang Israel menoleh ke belakang. Nampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu bangsa Israel sangat ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kamu perbuat terhadap kami, sehingga dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Orang Israel berkata, "Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir, dan kami mati di padang gurun ini." Orang Israel lebih suka diperbudak oleh bangsa Mesir. Ketakutan daripada bangsa Israel membuktikan bahwa mereka kurang iman kepada Tuhan. Tetapi Musa menguatkan mereka. Musa mengatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dikatakan juga dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Sungguh tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya kemenangan ada di pihak bangsa Israel ketika mereka mau berserah penuh kepada Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita tidak melihat ada jalan keluar. Di depan laut, di belakang laut, dan ada pasukan dari Mesir yang mengejar. Tetapi jangan takut, sebab ketakutan menjadikan pengharapan dan iman kita semakin kuat. Bagaimana menjadikan pengharapan dan iman kita semakin kuat? Caranya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, pengharapan kita itu akan sia-sia, iman kita itu tidak akan timbul. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar seperti Musa yang menaruh iman dan pengharapannya hanya kepada Allah. Dan Allah sendiri yang akan berperang menggantikan kita menghadapi segala aspek persoalan yang kita alami. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus saat meninggalkan kota Athena lalu pergi ke kota Korintus. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Allah berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Untuk memberitakan firman adalah kewajiban kita sebagai kita orang yang percaya sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus yang sering kita dengar, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu mungkin kita semua sudah hafal. Apa saudara-saudaraku yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan amanat agung yang daripada Tuhan. Kalau kita tidak memberitakan Injil, maka celakalah kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan
dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Berarti kewajiban yang harus kita lakukan, kita harus memberitakan Injil. Dan hal yang ketiga yang harus kita simak dalam pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 tadi dikatakan tinggal tenang. Masalah atau tekanan yang datang dalam kehidupan kita sering kali membuat kita dingin dan sulit untuk bersikap tenang. Justru kadangkala dikuasai oleh emosi, marah, sedih, dan kecewa, sehingga kita tidak mampu untuk berpikir jernih. Tetapi saat malam hari ini, Allah mengajak kita, kalau kita mempunyai persoalan yang tidak bisa kita atasi, Tuhan berseru kepada kita dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah undangan secara khusus bagi kita dari Tuhan Yesus kepada seluruh pengikutnya, terutama bagi kita sidang jemaat Tuhan di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Ini adalah peringatan bagi kita, orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, yaitu orang-orang yang tidak sangat berdaya karena beban hidup, dan datanglah dengan iman kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan. Dan belajarlah kepada Tuhan Yesus, Dia adalah guru yang lemah lembut dan menjadi teladan bagi kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bersama dengan Yesus kita belajar untuk mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajar tentang pengampunan. Kita harus mengampuni satu sama lain. Tiada yang lain, hanya Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi seorang murid, yaitu pengikut Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita yang hidup. Sebagai kita pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan dalam Injil Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita harus menyangkal diri, artinya mengutamakan Kristus dalam setiap kepentingan pribadi kita. Kita harus berani bayar harga. Kita harus memikul salib, yang artinya kita harus mati atas diri sendiri dan siap hidup dalam penderitaan
setiap hari bersama dengan Yesus. Inilah syarat-syarat yang harus kita miliki dalam kita mengikut Yesus dengan benar. Dan hal yang kedua yang perlu kita ketahui, ketika murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa, diterpa angin dan ombak di tengah-tengah laut, perahu mereka sudah jauh di tengah, tiba-tiba mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Mereka semakin ketakutan karena mereka melihat sosok seorang manusia mendekati mereka berjalan di atas air. Spontan mereka berteriak, "Itu hantu." Tetapi Yesus menenangkan hati murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apapun yang kita alami dalam segenap kehidupan kita, persoalan-persoalan apapun yang kita alami, kita harus bersikap tenang. Kita jangan takut karena Yesus ada bersama kita. Yesus adalah menjadi gembala yang baik bagi kita. Tuhan sangat peduli. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya yang senantiasa memberi pertolongan kepada setiap orang yang berseru, karena Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Penyertaan Allah sempurna mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai kepada akhir zaman. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengambil sikap kita, bertobat, diam dan tenang, menyerahkan segala persoalan dan beban hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Rasul Petrus menasihati kita pada saat malam hari ini sebagai ayat penutup bagi kita dalam ibadah tengah minggu. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Amin. Semua manusia pasti membutuhkan keselamatan. Waktu Tuhan sudah dekat. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berjaga-jaga dan bertekun. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan itu adalah kekal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita renungkan dalam seluruh kehidupan kita bagaimana Tuhan menolong kita dalam seluruh kehidupan. Pertolongan Tuhan itu sangat ajaib. Dia sanggup melepaskan kita dari segala keterikatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian pertolongan-Mu.
sekali lagi hatiku tenang. Dengan mengucap syukur kami datang di hadapan-Mu, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami merasakan pertolongan-Mu sangat luar biasa dan ajaib ya Allah dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Malam hari ini Tuhan, kami telah melakukan ibadah bakti kami melalui ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Sempurnakanlah ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, agar apa yang kami lakukan saat malam hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Mereka yang bermain musik, yang memimpin pujian, begitu juga yang mengatur segala peralatan yang kami lakukan saat hari ini. Tuhanlah yang memberkati. Kami percaya ya Tuhan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Engkau akan perhitungkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, penuh kekelemahan dan kekurangan. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan, agar setiap firman Tuhan yang didengarkan oleh sidang jemaat-Mu, mereka oleh karena kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus, mereka memperoleh pengertian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat seluruh anugerah kebaikan yang Allah berikan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam seluruh program gereja kami yang kami lakukan setiap hari Rabu dalam ibadah tengah minggu, hari Kamis ibadah tengah minggu anak, hari Sabtu ibadah wanita, sore hari ibadah remaja pemuda, begitu juga hari Minggu ibadah raya, ibadah anak, ibadah kaum pria. Biarlah Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan,
agar seluruh hamba-hambamu yang telah Engkau tetapkan menjadi perkakas Tuhan, mereka dengan kerelaan hati mereka bisa melayani pekerjaan kudus dengan kuasa urapan yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai tertua. Apapun yang menjadi usaha dari pekerjaan dari seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhanlah yang memberkati mereka. Yang berdagang, berikan keuntungan kepada mereka. Yang menjalankan usaha, agar mereka penuh dengan sukacita, mereka dapat melakukannya. Jikalau ada saudara-saudara kami yang Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang hatinya untuk mengikut Tuhan, Engkau pertetapkan ya Tuhan. Yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Tuhan sembuhkan. Bapa, kami serahkan juga seluruh kehidupan daripada anak-anak kami yang sedang melakukan studi, baik mereka yang ada di tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, agar Tuhan mempercukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan dari setiap anak-anak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, mereka akan tampil beda dengan teman-temannya yang lain. Begitu juga bagi pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka, yang tidak menghalangi mereka untuk beribadah, terutama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapa Kudus, kami serahkan kehidupan daripada Ibu Gembala kami, agar Tuhan yang menggendongnya, pulihkan segala kesehatannya. Karena kami tahu ya Tuhan, hamba-Mu ini masih bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena Roh Allah berdiam di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi permohonan kami. Memberkati juga keluarga Pendeta Silo, keluarga begitu juga dengan keluarga sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu Pendeta Susi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan kudus-Mu di tempat ini. Kasih karunia Allah melingkupi segenap kehidupan daripada seluruh hamba-hamba-Mu dan umat-Mu. Bapa, kami serahkan juga kehidupan saudara kami Junita yang sedang mengandung saat ini. Tutup bungkus ya Tuhan, berkati kandungannya sampai kelak melahirkan anak yang sehat, anak yang sempurna, anak yang menjadi kebanggaan daripada orang tuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati juga rumah ibadah kami. Engkau lihat ya Tuhan, keberadaan rumah gereja kami ini masih banyak kursi-kursi yang kosong di atas. Kami bermohon kepadamu Tuhan, kirimkanlah jiwa yang haus akan Tuhan, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, agar rumah ibadah kami ini terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang senantiasa bergelori memuji nama Tuhan. Berkati seluruh penginjilan-penginjilan yang ada di seluruh negeri kami ini, baik hamba-hamba-Mu yang melayani di desa maupun di kota, agar Tuhan mempercukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka.
Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan berdaulat memberkati pemerintahan kami dari Sabang sampai Merauke. Kiranya roh Tuhan melingkupi seluruh kehidupan daripada pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, beserta jajaran kami, kabinetnya, dan seluruh pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, sampai ke kepala desa, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami yang kami mohonkan saat malam hari ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.